Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baiklah saya Tritsa Setiawani dengan NIM 12 11 14 20 595 dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan, lebih tepatnya itu jawaban dari pertanyaan tentang materi pendidikan IPS. Nah, di sini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS dalam bentuk UAS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Penasaran apa aja pertanyaannya? Ini dia. Nah, ada pun pertanyaan yang pertama, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam pengembangan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah IPS ini merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran IPS ini itu dipelajari di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga sampai tingkat ke perguruan tinggi. IPS ini mengkaji seperangkat peristiwa, kemudian konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial IPS. Nah, jadi dengan isu tersebut tentunya terdapat nilai-nilai yang tentunya itu perlu ditumbuh kembangkan yang pada akhirnya itu dapat membentuk pribadi yang berkarakter pada mahasiswa program studi Tadris IPS ini. Jadi dapat menjadi pencerminan hidup suatu bangsa. Tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata, akan tetapi juga membina menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab antara kesejahteraan. Nah, pertanyaan yang kedua, coba analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS sebagai praktis pendidikan IPS. Nah, bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Nah, jadi isu-isu sosial kontemporer di masyarakat itu sangat banyak. Yang pertama itu kesenjangan sosial. Tentunya kesenjangan sosial ini tidak bisa dihindarkan, tapi juga bisa diminimalisir. Dan yang kedua adanya pertengkaran, adanya perkelahian. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa tentunya tidak asing lagi sebagai agent of change dan juga agent of control. Nah, jadi mahasiswa itu berperan aktif dalam menganalisis terhadap persoalan sosial yang kemudian dia wujudkan dalam tindakan nyata dalam merubah tatanan ke arah sosial yang lebih baik. Tentunya mahasiswa seperti ini itu selalu berjuang untuk merubah keadaan sosial yang dianggap itu tidak adil atau demokratis. Nah, kalau di lingkungan kampus pasti dia akan selalu aktif memperjuangkan kepentingan mahasiswa, dan kalau dia di masyarakat, dia selalu berjuang bersama masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan. Nah, karena dia selalu menyadari tugas dia itu sebagai agent of change atau agent of control. Nah, mahasiswa seperti ini itu telah mengalami kedudukan sebagai mahasiswa dan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari manusia yang lain. Mahasiswa seperti ini itu selalu menempatkan kepentingan sosial itu di atas kepentingan pribadinya. Bahkan dia itu rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk memecahkan permasalahan yang bersifat sosial dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Nah, karena itu kita harus diimplementasikan melalui dua strategi pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transfer of values. Nah, deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Nah, jadi transfer of knowledge di sini yaitu transfer ilmu pengetahuan dan juga pemahaman, sementara transfer of value di sini yaitu transfer nilai-nilai moral dan juga kebaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan.
Mengingat manusia itu memiliki kepentingan untuk melestarikan dan juga mewariskan nilai-nilai yang terdapat dalam komunitasnya untuk generasi selanjutnya, sekaligus mentransformasikan pengetahuan yang telah diperoleh dan juga diciptakannya. Oleh karena itu, kedua kepentingan itu saling berkaitan dan juga saling bekerja sama dalam setiap melakukan proses pendidikan, yaitu transfer of knowledge dan juga transfer of value ini. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa transfer of knowledge di sini yaitu memperhatikan keseimbangan rasa, kemudian keseimbangan rasa dan juga cipta itu tidak hanya dalam sekedar proses ahli dalam ilmu pengetahuan saja, akan tetapi ia juga harus berkaitan dengan nilai atau transfer of value ini. Nah, jadi implementasinya di sini sebagai mahasiswa, saya sendiri tentunya itu kan calon guru yang insya Allah menjadi calon guru yang profesional. Nah, pendidik itu harus memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari, dalam bersikap atau bertutur kata, di mana mereka harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sebelum melakukan transfer ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai kepada anak didik dalam proses belajar mengajar nanti. Nah, sehingga mendorong anak-anak itu untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral dengan metode tertentu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar anak-anak itu dapat menemukan jati dirinya sehingga dapat merealisasikannya dengan baik. Dan pertanyaan yang keempat, mengapa ilmu sosial itu cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret dalam upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Nah, jadi ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menelaah tentang masalah sosial di dalam sebuah masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan juga pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia. Ilmu sosial atau soft science di sini untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia, sehingga untuk mengkaji hal ini digunakan metode sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Maka dari itu, pelajaran ilmu sosial itu didasarkan kepada mahasiswa sebagai suatu bahan program studi mata kuliah umum. Karena misalnya saja adanya contoh adanya pertengkaran di masyarakat, tentunya nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa ataupun mahasiswa itu merupakan nilai-nilai yang pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia. Sikap penghargaan kepada setiap manusia, bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kemudian yang kelima, itu pertanyaannya, coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan juga keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Nah, jadi di sini setiap manusia itu memiliki nilai. Inilah yang menjadi hak asasi manusia dan sikap yang harus dipunyai oleh setiap orang. Dalam wujud tindakan, misalnya siswa itu harus saling menghargai dan tidak boleh mengejek temannya. Jadi strategi pembelajaran nilai dan keterampilan ini siswa itu harus bisa bersikap tenggang rasa, kemudian bisa sopan santun, bisa menepati janji. Nah, sikap inilah yang jelas itu dapat membantu orang dalam berhubungan dengan orang lain, hidup bersama orang lain. Kemudian adanya sikap demokratis. Dan dengan sikap ini bisa menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Sikap ini itu sangat jelas membantu kita menjadi manusia karena memanusiakan manusia yang lain. Kemudian adanya kebebasan dan juga tanggung jawab. Kemudian sikap penghargaan kepada setiap manusia dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan IPS di luar negeri. Nah, jadi
latar belakang lahirnya IPS di sini itu berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat, yang nama asli IPS di Amerika Serikat itu adalah Social Studies. Istilah tersebut itu pertama kali itu digunakan sebagai nama sebuah lembaga atau institut yang diberi nama Committee of Social Studies. Lembaga ini itu merupakan himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli ilmu sosial yang mempunyai minat yang sama. Nama lembaga ini itu dipergunakan untuk nama kurikulum yang mereka hasilkan, yakni kurikulum Social Studies tersebut. Kemudian nama Social Studies itu semakin terkenal karena ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut akhirnya itu dikembangkan dan juga mengembangkan kurikulum tersebut. Nah, kemudian di Indonesia, Social Studies dikenal dengan nama istilah studi sosial. Dalam kurikulum pendidikan ilmu sosial kemudian ditetapkan dengan nama ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi kurikulum ini yaitu pada tahun 1975. Sementara untuk Social Studies di luar negeri itu bisa kita bandingkan, dia itu mempunyai tujuan yang sama, yakni membentuk warga negara yang baik, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dan juga menumbuhkan kebanggaan akan budaya dan bangsa. Namun di luar negeri itu tidak terlalu banyak materi, tetapi lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang terlihat sangat menekankan pada materi. Selain pada perbedaan strategi pembelajaran IPS di Indonesia dan juga luar negeri itu berbeda dari teknik penilaian yang digunakan. Di Indonesia itu penilaian itu masih mengacu pada angka-angka sebagai keberhasilan belajar peserta didik. Sementara di luar negeri itu peserta didik itu lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam menyampai kompetensi. Baiklah, mungkin itu saja tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang materi IPS tadi. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.